Setiap kedatangan atau kembalinya para jemaah haji yang baru pulang dari ibadah haji di Mekah, selalu saja ada cerita tentang air Zam-Zam, juga ada cerita tentang Hajar Aswad yang berupa batu hitam itu. Berbicara soal batu, tentunya sebagai ahli batu akan tertarik untuk melihat jenis batu apakah Hajar Aswad ini. Pak Ma'rufin, sahabat yang senang sekali dengan dunia kelangitan atau dunia langit, juga ikut menuliskan tentang batu ini. Karena banyak cerita di balik batu hitam Hajar Aswad ini sebagai bebatuan meteorit. Benarkah demikian? Tidak ada sebutir batu yang paling banyak dihormati dan dicium umat manusia selain Hajar Aswad. Berdiri tegak di pojok tenggara Ka'bah, batu ini senantiasa menarik perhatian umat manusia yang bertawaf di Ka'bah, baik dalam rangka menunaikan haji ataupun umroh. Bersamaan dengan itu, menarik pula untuk cermati dari mana asal batu hitam ini. Dulunya, Hajar Aswad berupa batuan utuh yang diperkirakan berukuran 30 cm. Kini merupakan 15 pecahan yang ditanam di dalam sebuah metrik semen sebagai pengingatnya, yang dilakukan pada masa restorasi Al-Utsmani tahun 1631. Dari 15 pecahan, hanya 8 yang nampak di permukaan matriks. Matriks semen selanjutnya dilindungi dengan lingkaran perak, kebiasaan sejak zaman Abdullah bin Zubair di akhir kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Prior-Hay, seorang arkeolog, pada tahun 1953 mempublikasikan katalog of meteorites yang telah disusun bertahun-tahun. Hajar Aswad oleh Prior-Hay dianggap merupakan batu meteor atau meteorit, sehingga turut dimasukkan ke dalam katalognya. Anggapan Prior-Hay rupanya berasal dari pendapat Khan, seorang geolog lainnya, yang pada tahun 1936 memang berpendapat Hajar Aswad adalah meteorit aerolit, yakni meteorit yang tersusun oleh senyawa-senyawa penyusunan batuan dan tidak didominasi oleh besi dan nikel yang berlimpah sebagaimana halnya meteorit besi. Sejak itu, anggapan bahwa Hajar Aswad merupakan batu meteorit terpatri dalam benak publik. Seorang Agus Mustafa misalnya, dalam bukunya yang terkenal Pusaran Energi Ka'bah, mendukung ide Hajar Aswad sebagai meteorit yang lewat jalan. Sebenarnya sangat sulit memahamkan Hajar Aswad sebagai meteorit. Beberapa sifat dasar Hajar Aswad seperti yang diketahui pada tahun 950 saat Gubernur Mekah Abdullah bin Hakim menguji batu-batu yang diduga Hajar Aswad yang dicuri sekte Ismailiyah Karamitah 22 tahun sebelumnya, adalah terapung di air dan tidak pecah atau terpanaskan meskipun dibakar di nyala api. Terapung di air menandakan densitas atau massa jenis Hajar Aswad lebih kecil dibandingkan massa jenis air, sehingga massa jenis Hajar Aswad kurang dari 1 gram per cc. Sementara tidak terpanaskan tatkala dibakar menunjukkan konduktivitas termal Hajar Aswad rendah dan tidak pecah akibat panas menunjukkan kekuatannya. Sifat lainnya sebagaimana dipaparkan geolog Farouk Elbaz tatkala menunaikan ibadah haji adalah tingkat kekerasannya yang tinggi. Sifat lainnya lagi adalah warnanya yang putih susu, sebagaimana dipaparkan sejarawan Muhammad bin Nafi Al-Ghazai yang menyaksikan kondisi langsung Hajar Aswad menjelang restorasi Sultan Murad Al-Utsmani di tahun 1631. Hajar Aswad diduga meteorit palasid. Meteorit bebatuan yang mengandung butiran-butiran olivine, yang beberapa di antaranya
berwarna putih susu, dan beberapa lainnya relatif tembus cahaya. Hajar aswad semula dikira mineral olivine monolitik dalam meteorit palasid. Namun ciri-ciri keduanya sangat berbeda. Pengamat fotografis memang menunjukkan ada jenis meteor yang memiliki densitas lebih kecil dari 1 gram per cc, yakni meteor-meteor yang berasal dari remah-remah komet, yakni meteor yang tergabung dalam hujan meteor periodik. Hal ini juga ditunjang hasil pengamatan wahana antariksa terhadap komet tertentu, seperti komet Halley, Borley, Will, dan Tempel 1, yang semuanya menunjukkan densitas lebih kecil dari 1 gram per cc. Namun meteor-meteor periodik ini tak pernah bisa menyisakan meteoritnya karena senantiasa habis terbakar di atmosfer bumi. Dan dengan sifat komet yang rapuh, yang tersusun dari gumpalan debu-debu sehalus bedak, merupakan sifat yang sangat berkebalikan dengan hajar aswad. Karena itu, gagasan hajar aswad sebagai meteorit mendapat tentangan dari segenap penjuru, mengingat sifat-sifat kedua benda tersebut saling berkebalikan satu sama lain. Kemudian ada juga dugaan hajar aswad sebagai impact atau batuan metamorfik tingkat tinggi. Dibandingkan gagasan sebelumnya, hipotesis Thomson menawarkan sesuatu yang lebih menarik. Thomson secara tegas menunjukkan hajar aswad sebagai sejenis impact yaitu batuan metamorfik tingkat tinggi yang hanya bisa dihasilkan akibat tumbukan boloid di sedimen pasir lepas, seperti terdapat di padang pasir. Ketika sebuah tumbukan benda langit terjadi, gelombang kejut yang dihasilkan mampu melelehkan silika dalam pasir dan mencampurkannya dengan material boloid menjadi lelehan mirip lava yang khas. Namun, hanya berlangsung jika jarak tertentu dari titik tumbuh. Jika di luar jarak tersebut, gelombang kejut hanya mampu menekan dan menempatkan butir-butir pasir sedemikian padat hingga menjadi bongkahan-bongkahan mirip batu pasir. Impact dijumpai di struktur wabar sebagai bongkahan berwarna putih susu, yang beberapa di antaranya berongga-rongga sehingga bisa mengapung di air selayaknya batu apung. Sejumlah impact ditemukan terseliputi lapisan tipis kehitaman mengkilap yang sejatinya merupakan campuran lelehan silika dengan material boloid. Nah, begitulah pengetahuan tentang hajar aswad dari sisi keilmuan tentang batu-batuan. Memang bukan menyimpulkan batuan apakah hajar aswad itu, namun dengan mempelajari batuan ini pun kita mendapatkan manfaat yang sangat banyak yang berupa ilmu pengetahuan